Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin al-tahirin. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'd, al-mukarramun wal muhtaramun yang sama-sama kita muliakan, kita agungkan, para alim ulama, para tokoh agama, tokoh masyarakat, orang tua kami, para guru, para asatiz wal ustazat, Bapak Haji, Ibu Haja, para sesepuh yang hadir malam hari ini. Kita doakan bersama, mudah-mudahan beliau semua diberikan kesehatan dan panjang umur, amin. Selanjutnya yang kami hormati segenap aparatur pemerintah, mulai dari tingkat desa, dusun, RW, RT dan seterusnya, yang hadir pada malam hari ini. Kita doakan beliau semua, mudah-mudahan Allah mudahkan menjalankan tugas dan amanahnya, amin. Selanjutnya yang kami muliakan Ketua DKM Takmir Masjid Al-Ikhlas Ayahanda Yusri beserta seluruh jajaran pengurus yang hadir malam hari ini. Kami doakan mudah-mudahan Allah berikan kesehatan, kemudahan di dalam memakmurkan masjid atau rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Para imam, para asatiz wal ustazat, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, wabil khusus majelis ta'lim fastabiqul khairat yang hadir malam hari ini. Mohon maaf barangkali ada yang besar tak terhimbau gelar, yang kecil tidak tersebut nama, tapi tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya. Semua kita yang hadir di majlis ini insya Allah dapat barokah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu, mengawali pertemuan kita malam hari ini, mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah dengan sekurang-kurangnya mengucapkan kalimat syukur alhamdulillahirabbil alamin. Orang yang senantiasa memuji Allah Subhanahu wa ta'ala, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awwalu man yud'a ilal jannah, nanti pada akhirnya manusia ini akan dipanggil, kata Allah, yang pertama kali masuk ke dalam surga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah orang yang semasa hidupnya senantiasa memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Alladzina yahmaduna fis sarra'i wad dharra, yang mereka kalau memuji Allah tidak kenal lelah, tidak kenal situasi dan kondisi apapun keadaannya, susah, senang, sedih, bahagia, dapat nikmat ataupun cobaan, yang keluar dari lisannya adalah kalimat pujian alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semua insya Allah diberikan kekuatan untuk menjadi hamba Allah yang senantiasa memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Malam hari ini kita bersyukur kepada Allah karena sudah berada di tahun yang baru 1448 Hijrah. Salah satu amalan yang paling baik adalah menguatkan dan meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah, sebagaimana itu juga terjadi kepada Nabiullah Musa alaihi salam dan Nabiullah Nuh alaihi salam.
Di antara peristiwa besar yang terjadi di bulan Muharram ini, di mana Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabiullah Musa alaihi salam dari kejaran Firaun dan bala tentaranya. Ketika di Laut Merah, Nabi Musa kemudian memukulkan tongkatnya ke laut. Laut pun terbelah atas izin Allah. Nabi Musa berserta Bani Israel melewati Laut Merah. Fir'aun dan tentaranya pun ikut mengejar. Tapi sampai di tengah perjalanan, laut yang terbelah kembali menutup menjadi satu. Tenggelamlah Fir'aun dan bala tentaranya. Walamma qadima an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-Madinah al-Munawwarah, ketika Rasulullah datang ke kota Madinah hijrah, Nabi melihat orang-orang Yahudi di kota Madinah berpuasa pada tanggal 10 Muharram. Lalu Rasulullah tanya, kenapa kalian puasa di tanggal 10 Muharram itu? Orang-orang Yahudi menjawab, karena di hari itu Allah selamatkan Musa dan Bani Israel dari kejaran Fir'aun dan bala tentaranya. Musa mengajarkan kepada kami di hari itu berpuasa syukran lillah, sebagai wujud rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu Rasulullah bilang, nahnu ahaqqu bi Musa minkum. Kata Rasulullah, kami lebih berhak terhadap Musa ketimbang kalian. Oleh karena itulah Rasulullah mengajarkan, fasoma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa amara ashabahu bisyam. Lalu Rasulullah berpuasa pada hari itu dan mengajak, memerintahkan kepada sahabat untuk juga berpuasa pada hari itu. Jadi ini bulan di mana kita memperbaiki rasa syukur kita kepada Allah, sebagaimana Musa bersyukur kepada Allah. Di kejadian yang lain, Nuh alaihi salam diselamatkan oleh Allah dengan bahteranya yang luar biasa beserta seluruh pengikut-pengikutnya dari banjir bandang yang luar biasa. Sebagai wujud rasa syukur atas keselamatan yang Allah berikan kepadanya, maka Nuh pun berpuasa pada hari itu, dan itu terjadi di bulan Muharram. Bapak Ibu, pelajaran pertama, Muharram ini adalah bulan di mana kita melihat kembali rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita hidup lama dan tidak ada satupun di antara kita ini yang lepas dari nikmat dan karunia Allah. Tidak ada. Mulai dari dalam kandungan sampai kita keluar, sampai hari ini tidak ada satupun di antara kita yang lepas dari karunia dan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya di dalam Al-Quran Allah menyebutkan, wa atakum min kulli ma sa'altumuh. Allah bilang, saya kasihkan kepada kalian semua yang kalian minta. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Seandainya kalian mencoba untuk menghitung nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, la tuhsuha, tidak akan pernah bisa kita hitung, saking banyak nikmat Allah. Maka kita lihat kembali hidup yang Allah karuniakan kepada kita, sudah seberapa besar rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka paling tidak sama-sama keluar dari lisan kita itu minimal alhamdulillahi rabbil. Salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qudwatuna wa uswatuna, syafi'una, yang memberikan kita syafaat, suri tauladan kehidupan kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kata ulama, semua amalan kita ini yahtamilu bainal qabuli war radd. Semua amal kita ini berkemungkinan untuk diterima, berkemungkinan juga untuk ditolak Allah.
Sholat yang baru kita kerjakan tadi maghrib dan sholat isya, berkemungkinan Allah terima, mungkin juga Allah tolak. Sedekah kita pun sama, kebaikan kita kepada orang lain pun sama. Tapi ada satu amalan yang tidak mungkin Allah tolak. Amal itu kalau mau diterima, dua syaratnya. Satu, mesti al-ikhlas. Ikhlas karena Allah. Salat mesti ikhlas, bukan karena terpaksa. Sedekah mesti ikhlas, bukan karena terpaksa. Yang kedua, ibadah itu sah secara syariah dan kemungkinan diterima Allah kalau sesuai dengan tuntunan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada amalan tidak sesuai dengan syariat, walaupun si pelakunya yang mengerjakannya ikhlas, tetap tidak Allah terima. Dua ini harus terpenuhi, ikhlas karena Allah sesuai dengan tuntunan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu pun ada kemungkinan diterima, ada kemungkinan ditolak Allah. Tapi ada satu amalan yang tidak mungkin Allah tolak. Amalan itu adalah as-salatu ala nabi, salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi. Bapak mau ikhlas mau terpaksa, asal bapak salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka salawat itu pasti diterima dan Allah akan memberikan salawat itu kepada kita. Dulu waktu ayat turun, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Dulu waktu ayat ini turun, sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang yang beriman, berselawatlah kepada Rasulullah, bersalamlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waktu ayat ini turun, dulu orang-orang Muhajirin dan Ansar komen, ya Rasulullah, ini ayat kan untukmu ya Rasulullah. Ini ayat menceritakan kemuliaan engkau ya Rasulullah. Ini ayat menceritakan keuntungan buat engkau ya Rasulullah. Lalu apa untungnya bagi kami umatmu kalau berselawat kepadamu ya Rasulullah? Allah langsung turunkan ayat balasan. Huwallazi yusalli 'alaika wa malaikatuh. Orang yang berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Allah yang langsung berselawat kepada dia. Wa malaikatuh, malaikat juga ikut selawat kepada dia. Saking istimewanya selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua yang selawat di sini dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, melalui momentum hijrah ini, saya tak mau panjang-panjang. Nah, ini karena hari sudah mau hujan juga. Saya ingin menyampaikan 3 poin. 3 poin dakwah Rasulullah ketika hijrah di kota Madinah. Apa yang dilakukan oleh baginda Nabi. Mudah-mudahan ini jadi pelajaran buat kita. Saya sampaikan di awal yang 3 ini. Pertama, Rasulullah itu membangun spiritual umat, sahabat. Melalui apa? Melalui yang namanya masjid. Yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membangun sosial, jiwa sosial para sahabat, umat. Melalui apa? Melalui ikatan persaudaraan yang kuat. Dan yang ketiga, Rasulullah membangun ekonomi umat. Melalui apa? Melalui perdagangan sesuai dengan syariat. Udah dapat 3 poin tadi kan? Pak, udah
Udah? Wabillahi taufiq wal hidayah. Oh belum lagi? Belum. Saya sampaikan di awal supaya nanti kalau pembahasan ini tak selesai, Bapak udah bisa pulang 3 poinnya. Apa poin ceramah Ustaz Nofrian tadi? 3. Ketika Rasulullah hijrah ke kota Madinah, Nabi membangun 3 hal sehingga hijrahnya ini sukses. Yang dibangun Nabi spiritual, yang dikembangkan Nabi jiwa sosial, yang ketiga ekonomi umat. 3 inilah yang diperkuat oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertama, membangun spiritual sahabat dan umat dengan masjid. Makanya ketika Rasulullah itu hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah, sampai di Kuba, sebelum sampai ke Madinah, Rasul membangun satu tempat sujud namanya masjid. Masjid ini dinamakan dengan Masjid Kuba, diabadikan di dalam Al-Quran. La masjidun ussisa ala taqwa, masjid yang dibangun atas dasar ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Masjid Kuba. Di Kuba Nabi kurang lebih 4 hari. Rasul hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah itu luar biasa, perjuangannya sangat berat, pengorbanan dan perjuangan yang sangat besar yang Nabi keluarkan, yang Nabi serahkan waktu itu. Begitu cintanya Rasulullah kepada kota Mekah itu, karena itu tanah kelahiran baginda Nabi. Sampai Nabi sebelum meninggalkan kota Mekah menghadap ke Mekah itu, beliau kemudian mengatakan, innaka la khairu ardillah, wahai Mekah, sesungguhnya engkau adalah tanah terbaik di muka bumi. Wa ahabbu biladillahi ilallah, negeri yang dicintai oleh Allah. Laula ahlaka akhrajuni ma kharajtu, kalau bukan karena penduduk kota Mekah mengusirku, kata Nabi, ma kharajtu, saya tidak akan keluar dari kota Mekah. Saking cintanya Nabi dengan tanah kelahirannya. Tapi apalah daya, kecintaannya dia korbankan demi agama Allah subhanahu wa ta'ala. Pergi ke Gua Thur bersama Abu Bakar, 3 malam di sana, 27 malam 28, 3 hari 2 malam, 27 malam 28 malam 29. Kemudian setelah 3 hari di sana, Rasulullah mulai berangkat ke kota Madinah, ditemani oleh para sahabat-sahabat pilihan. Sampai di kampung Kuba, sebelum masuk ke Madinah, Nabi berhenti di situ, membangun masjid di situ namanya Masjid Kuba. 4 hari Nabi di situ. 8 hari perjalanan dari Mekah ke Kuba. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu 7 hari. Senin 8 hari. Senin Nabi sampai di Kuba, membangun masjid. Selama di Kuba 4 hari, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Berapa hari itu? 4 hari atau 5 hari? 4 hari kan? Senin, Selasa, Rabu, Jumat baru Nabi dari Kuba pergi ke Yasrib, sekarang namanya Al-Madinah Al-Munawwarah. Apa yang pertama diletakkan oleh Nabi? Masjid. Sebagai apa? Pondasi buat menguatkan ruh spiritual. Jadi nanti Ibu Bapak kalau ditanya, masjid apa yang dibangun di dalam Islam pertama kali? Masjid apa? Masjid Kuba. Ini aja lah. Dengar ini enggak jelas. Hah? Kurang jelas itu. Kurang jelas. Jelas apa enggak, Bu? Jelas, ini aja lah. Ya. Masjid apa yang dibangun Nabi? Masjid Kuba. Kalau ada pertanyaan, masjid apa pertama kali yang dibangun di dalam Islam? Masjid apa namanya? Kuba. Hari Jumat Rasulullah pergi dari Kuba menuju Yasrib, masuk. Di situ orang sudah mulai naik ke atas bukit, ke atas pohon kurma, menunggu kedatangan Nabi. Sampai di antara mereka itu berlantun syair seperti yang kita bacakan tadi. Tola'al madru alaina. Pengen tahu mana yang namanya orangnya yang Rasulullah itu, mana yang disebut Nabi itu, mana? Masuk Rasulullah ke kota Yasrib, sampai di Yasrib berubah nama menjadi Madinah itu, Al-Madinah Al-Munawwarah, kota yang bercahaya. Karena yang datang ini memang nurun hakikiyun. Nabi Muhammad itu Pak
bukan nur, bukan cahaya maknawi, bukan cahaya apa namanya majazi, tapi kata ulama memang nurun maknawiyun, nurun hakikiyun. Nabi Muhammad itu memang cahaya yang benar-benar cahaya. Banyak para sahabat memuji Nabi itu memang sampai mengatakan Rasulullah itu seperti cahaya, memang cahaya yang sesungguhnya. Sampai di kota Madinah, apa yang dilakukan Nabi? Membangun tempat sholat, namanya masjid. Apa yang dibangun Nabi? Masjid apa Pak? Nabawi. Jadi kalau ditanya masjid kedua yang dibangun dalam Islam, masjid apa namanya? Masjid Nabawi. Sampai ada Nabi menyampaikan, salatun fi masjidi hadza, salatun fi masjidi hadza. Ini kata ulama hadis. Kenapa hadis ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai menyebutkan salatun fi masjidi hadza afdalu bi alfi salatin fi ma siwa. Salat di masjidku ini, kata Nabi, pahalanya 1000 kali lipat dibanding salat di tempat yang lain. Makanya nanti kalau Bapak Ibu berangkat umroh, utamakan salat di masjid hadza, kata Nabi, masjid yang pertama kali dibangun oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang posisinya di depan, ukurannya kurang lebih 30 meter saja. Dulu dibangun dengan batang kurma, pelepah kurma, lantainya masih tanah pasir, sekarang sudah mewah. Jadi kata para ulama, afdolnya salatun fi masjidi hadza, salat di Masjid Nabawi, di masjidku ini, maksudnya masjid pertama kali yang dibangun oleh Nabi di kota Madinah, yang sekarang itu perluasannya, meskipun ulama menyampaikan yang dimaksud Masjid Nabawi ya mulai dari zaman Nabi sampai sekarang yang sebesar itu masuk dalam kategori semuanya di situ. Bapak Ibu, di Masjid Nabawi inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membangun spiritual para sahabat dan umat, memakmurkan masjid. Apa yang dilakukan Nabi? Melakukan pendidikan di dalam masjid. Makanya kita kenal ada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Bu, laisa lahu buyut wala ahlun. Ada sahabat Rasulullah itu tidak punya rumah, tidak punya keluarga, namanya Ahlus Suffah. Ahlus Suffah, orang-orang yang memang tinggal di Masjid Nabawi, belajar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ngaji dengan baginda Nabi. Mereka ini orang-orang susah, tidak punya rumah, tidak punya keluarga. Nabi adakan tempat di masjid buat mereka tinggal. Dulu masjid fungsinya seperti itu, menjadi tempat majelis taklim. Dan ingat, yang dilakukan pertama kali oleh baginda Nabi di dalam masjid adalah tarbiyah islamiyah, pendidikan keislaman. Jadi kalau ada orang hari ini, Pak, masjid hanya dipakai tempat sholat 5 waktu saja, ya itu memang fungsi utamanya, tapi belum seutuhnya. Bagaimana dengan majelis-majelis ilmu? Di masjid-masjid tempat tinggal kita hari ini, masjid dibangun dengan sangat megah. Saya selalu menyampaikan bahwa memakmurkan masjid itu bukan cuma urusan membangun fisiknya, tapi lebih daripada itu. Sekarang kalau membangun masjid 5 tahun bisa selesai. Panitia pembangunan dibentuk hari ini, 5 tahun kemudian panitia bubar. Lalu bagaimana dengan isi di dalam masjidnya? Betul apa betul? Betul tidak? Betul tidak? Masjid sudah mewah, Pak. Mewah, megah, AC ada, kipas lengkap, penerangan bagus, sound system oke. Bukanya cuma maghrib, isya, subuh doang. La ilaha illallah. Banyak di sana, di pinggir-pinggir jalan sana, Pak,
Mohon maaf, kadang kita mau sholat isya saja terlambat sedikit, masjid sudah tutup. Jadi apa fungsi masjid? Hah? Dulu ketika kita mau membangun masjid, semangatnya sama-sama, satu kampung ikut serta. Bahkan mohon maaf, yang tidak mengerti agama, yang suka mabuk, suka judi, ikut membangun masjid. Preman-preman itu kan ikut Pak bangun masjid, semangat kalau soal urusan cari dana. Iya Pak, ya Pak. Oh, dia keluar kemana-mana, Pak Ustadz, urusan cari dana biar kami aja. Pergi ke toko ini, ke sana, ke sini, dapat ngumpul, masjid terbangun. Begitu masjid selesai, batang hidungnya tak pernah nampak. Nah, ya kan? Ditanyalah sama Ustadz itu, Bang, kemarin waktu bangun masjid semangat betul bangun, cari dana. Sekarang masjid sudah ada, kenapa tak pernah datang? Apa jawabannya? Pak Ustadz, urusan membangun masjid biar urusan kami, tapi urusan memakmurkan masjid urusan Ustadz. Nah, ini repot nih kalau yang kayak begini nih. Iya Pak ya, ini urusan kita sama-sama. Membangunnya selesai dalam jangka waktu tertentu, tapi memakmurkannya tidak pernah selesai. Maka masjid kembalikan kepada fungsi yang utuh, bukan cuma sholat 5 waktu. Ini kadang sholat 5 waktu pun susah juga kita. Ini pengajian seramai ini, mudah-mudahan besok subuh seramai ini juga, amin. Nah, dari amin aja udah nggak yakin ini. Ya, berat betul rasanya, berat betul rasanya Pak, untuk melangkahkan ke masjid. Ada orang ngajak ke masjid, kita susahnya bukan main. 5 langkah cuma rumah kita dengan masjid. Berat hatinya untuk datang, tapi 5 jam tempat maksiat dia tempuh. Ini diajak sama orang ke masjid, ayo masjid Pak, ya tuh, masjid Pak, ya dululah katanya. Ada masanya dia pengen ke masjid, ingin betul ke masjid Bu, tapi manjanya bukan main, tak mau datang sendiri, maunya digendong. Sampai di masjid tak mau pula dia di saf makmum, pengennya di depan imam. Hah? Kalau sudah begitu, itu udah lain cerita itu ya, sudah lain ceritanya itu. Maka semua kita punya kewajiban memakmurkan masjid dengan cara menghidupkan masjid. Satu, sholat berjamaah 5 waktu di dalam. Bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, mau tidak aku kasih tahu, kata Nabi, ala amalin, satu amal kata Rasulullah, yang dengan amalan itu yamhullahu bihil khataya wa yarfa'u bihid darajat. Yang dengan amalan itu kata Rasulullah, satu langkahmu itu menghapuskan kesalahan dan dosamu, satu langkahnya lagi mengangkat derajatmu. Mau ya Rasulullah, kata sahabat, apa amalannya? Isbaghul wudu 'alal makarih, kata Rasulullah, wa kathratul khuta ilal masajid. Sempurnakan wudukmu di rumah, lalu perbanyak langkah menuju masjid. Makin banyak langkah ya, makin besar pahalanya. Satu langkah menghapuskan dosa, satu langkah lagi mengangkat derajat. Makanya kata ulama hadis itu, sunnah kalau ke masjid kita perginya jalannya ini, pulangnya dengan jalan yang berbeda untuk memperbanyak langkah. Ini keutamaan masjid, sholat datang ke masjid itu luar biasa. Bahkan ada sahabat dulu di zaman Nabi, ada yang menyebutnya Sya'ban, ada yang menyebutnya Thauban, itu punya amalan yang luar biasa Pak. Bu, ada sahabat Nabi punya amalan luar biasa. Ketika sakaratul maut, baru sakaratul maut, Allah perlihatkan surga kepada dirinya. Wah, ini orang istimewa nih. Sakaratul maut diperlihatkan surga kepada dia. Apa amalannya? Di antara banyak sahabat yang ingin punya rumah dekat dengan baginda Nabi ketika Nabi hijrah ke kota Madinah, berbondong-bondong para sahabat ingin bangun rumah dekat dengan Nabi.
karena saking senang dan bahagianya dekat Nabi. Tapi ada satu sahabat yang rumahnya tidak pengen dekat dengan Nabi. Gara-gara apa? Gara-gara dengar hadis yang tadi, yamhullahu bihil khotoya wa yarfa'u bihid darajat. Enggak mau dia dekat dengan Nabi. Dia punya rumah jaraknya jauh, kurang lebih 3 km dari masjid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dia tiap hari pergi ke masjid bolak-balik untuk sholat bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai ketika sholat berjamaah, Rasulullah tidak melihat ini sahabat, lalu nanya sama sahabat yang lain, si fulan kemana? Nggak tahu ya Rasulullah. Kalau begitu kata Nabi, kita susul dia ke rumah, kita cek ngapain dia di rumah, bagaimana keadaan dan kabarnya. Dia datangi rumah sahabatnya ini, lalu istrinya di sana menangis. Nabi bertanya, kenapa nangis? Karena ternyata suaminya sudah meninggal dunia. Tapi ada satu hal yang membuat saya kaget ya Rasulullah, kata istrinya. Ketika suami saya sakaratul maut, dia kaget sampai 3 kali kagetnya. Dan dia berucap, katanya, pertama, kenapa tidak lebih jauh? Yang kedua, kenapa tidak yang baru, yang lebih bagus? Yang ketiga, kenapa tidak semuanya? Ketika sakaratul maut sempat mengucapkan 3 kalimat ini yang bikin saya kaget ya Rasulullah. Lalu Rasulullah didatangkan wahyu sama Jibril bahwa si sahabatnya ini melihat surga ketika sakaratul maut, diperlihatkan efek bekas amalnya semasa hidup di dunia. Kenapa tidak lebih jauh? Ternyata dia diperlihatkan betapa besarnya pahala pergi ke masjid dengan jarak yang begitu jauh. Sudah jauh jarak rumahnya dengan masjid Nabi, tapi karena diperlihatkan pahalanya yang besar, dia nyesal. Kenapa tidak lebih jauh? Ini rumah kita sudah dekat. Apa tidak terbelalak mata kita ketika dicabut nyawa besok? Udah dekat tak juga datang ke masjid. Nah, itu gimana caranya kan? Ini bahaya sekali. Yang kedua, kenapa tidak yang lebih baik, tidak yang baru? Ketika dia pergi ke masjid, musim dingin datang, dia pakai jubah, pakai jaket, pakai baju kulit. Kalau orang Arab, baju kulit yang bagus diletakkannya di dalam, baju kulit yang lama diletakkannya di luar. Dua dia pakai. Di tengah perjalanan ke masjid, ada orang yang kedinginan, satu baju kulitnya dia berikan kepada sahabat yang lain. Tapi yang diberinya adalah yang bekas, yang tidak baru, yang tidak lebih baik. Begitu sakaratul maut, diperlihatkan betapa besarnya pahala berbagi, menolong orang lain. Wallahu fi aunil abdi madamal abdu fi auni akhi. Allah yang akan bantu siapapun di antara umat Muhammad yang mau bantu saudaranya yang lain. Nyesal. Yang ketiga, kenapa tidak semuanya? Ketika sakaratul maut terucap di mulutnya, kenapa tidak semuanya? Ternyata suatu waktu ketika pergi ke masjid, dia melihat orang kelaparan, dia bawa makan tapi dia tidak berikan semuanya, separuhnya saja dia berikan. Ketika sakaratul maut diperlihatkan pahala berbagi makanan kepada saudaranya, dia menyesal, kenapa tidak semuanya saja aku berikan. Bahkan di dalam riwayat disebutkan, sahabat inilah yang menahan rindunya luar biasa kepada Nabi. Kalau dia pulang ke rumah itu tidak betah, Pak. Pengen cepat-cepat ke Masjid Nabawi. Supaya apa? Tujuannya supaya bisa melihat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saking senangnya dengan Nabi, bahagianya melihat Rasul itu. Sampai suatu saat dia bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, andai suatu saat ajal datang, saya mati, engkau wafat juga ya Rasulullah. Tapi sudah pasti kalau engkau meninggal dunia, surgamu adalah surga yang paling tinggi. Sedangkan saya belum tentu." Dia bertanya kepada Rasulullah, apakah nanti
Ketika sudah berada di surga, kalaupun masuk ke dalam surga, bisakah saya masih melihat wajahmu seperti saya melihat engkau di dunia? Nabi tak bisa jawab, diam. Rasulullah dan Rasulullah itu tidak mau menjawab kalau tidak ada wahyu. Rasulullah diam sejenak, Jibril datang ngasih wahyu jawaban. Apa kata Jibril? Sampaikan Muhammad kepada sahabat yang mencintaimu itu. Wa may yuti'illaha war rasula fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Apa kata Allah? Nyampaikan kepada Nabi Muhammad, jangan khawatir, kata Rasulullah, wa may yuti'illaha war rasul, siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim, maka mereka akan bersama orang-orang yang Allah berikan nikmat kepada mereka. Apa nikmatnya? Dikumpulkan, disatukan di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita yang mencintai Rasulullah bisa berkumpul bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Fungsi pertama masjid, tempat kita ibadah sholat, makmurkan masjid ini dengan ibadah. Yang kedua, makmurkan masjid ini dengan majlis taklim. Rasulullah ketika sampai di kota Madinah, di Masjid Nabawi, Nabi rutin memberikan pengajian. Bahkan dakwah pertama Nabi itu yang disampaikan, ada seorang Yahudi dulu, lalu kemudian masuk Islam, namanya Abdullah bin Salam. Ketika Nabi sampai di Madinah itu, Bu, orang-orang berkumpul mengerubungi baginda Rasulullah di Masjid Nabawi. Lalu Abdullah bin Salam ini penasaran, dia ikut masuk ke situ, nimbrung, ikut duduk. Lalu Abdullah bin Salam bilang, saya melihat wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, falaysa lahu araftu tabayyantu annahu laysa biwajhi kadzdzabin. Kata Abdullah bin Salam, ketika orang berkerumun mendekati Nabi, lalu saya datang ikut dengan mereka, saya langsung melihat yang bercerita dan berdakwah itu jauh dari wajah pembohong. Maksudnya adalah Nabi Muhammad SAW ketika memberikan pengajian. Dan awal kalimat yang keluar dari lisan Muhammad SAW ketika di Masjid Nabawi itu apa katanya? Ayuhan nas, kata Rasulullah, wahai manusia, afsus salam, tebarkan kedamaian, tebarkan keselamatan. Coba lihat indahnya dakwah Nabi di Madinah, mengajak para sahabat umat muslim untuk menebarkan kedamaian, menebarkan keselamatan. Dan itulah ajaran kita, bukan menebarkan kebencian. Salam yang sering kita ucapkan, assalamualaikum warahmatullah. Kalau kita bertamu ke rumah, assalamualaikum, keselamatan atas engkau. Kita menjamin keselamatan saudara kita dari berbagai macam bentuk keburukan. Dan itu ajaran Islam, kedamaian, keselamatan. Kita yang menjamin keselamatan saudara-saudara kita. At'imut ta'am, kata Nabi, kasih orang makan. Makanya sedekah makan itu amalan yang paling utama itu, Pak. Makanya kalau hari-hari besar Islam, malam hari ini alhamdulillah panitia menyiapkan makanan luar biasa. Tadi saya sebelum di sini makan dulu, Pak. Saya kalau tahu disediakan makan, saya tidak makan di jalan tadi, Pak. Yang luar biasanya lagi makanannya, masya Allah tabarakallah. Gulai bau asam padeh. Ya betul Pak, betul Pak ya. Ya Allah ya Rob, enak betul gitu kan? Enak sekali. Itu memberi makan orang tuh pahalanya besar, Pak. Memberi makan orang tuh pahalanya sama memberi minum orang. Itu amalan yang paling utama, sedekah yang paling utama.
at'imut ta'am, kasih orang makan. Ini senang. Jadi kalau ada yang mengatakan ini bid'ah, ini memang keterlaluan orang itu. Ada juga yang ngasih makan ini dibilangnya bid'ah, keterlaluan juga ya. Ini membahagiakan. Makanya program MBG itu bagus juga itu. Wah Ustaz, ini pro pemerintah, bukan pro pemerintah. Kalau mau dicarikan dalilnya betul itu. Dakwah Nabi pertama di Madinah itu yang disampaikan Nabi. Absus salam, tebarkan kedamaian, at'imut ta'am, kasih orang makan, kata Nabi. Maknanya apa? Saling membantu, saling menolong, saling tolong menolong. Suara musik yang haram itu adalah suara sendok dan piring kita ketika kita makan lahap sementara tetangga kita kelaparan. Itu baru namanya musik haram. Musik sendok dan piring gitu. Jangan sampai. Kasih makan at'imut ta'am. Makanya kalau sekarang program MBG dikritik, silahkan mengkritik, tapi bagus-bagus lah. Jangan pula mengatakan presiden kayak Fir'aun, nggak punya otak namanya itu. Presiden kayak Fir'aun katanya. Kok bisa-bisanya menyamakan presiden Prabowo dengan Fir'aun? Ini mahasiswa apa gimana nih ngomongnya kayak begini nih, lisannya tidak dijaga ini. Hati-hati. Sedangkan agama Islam mengajarkan apa? Absus salam, tebarkan kedamaian, sampaikan keselamatan. Setiap hari kita mengucapkan assalamualaikum, keselamatan atas engkau wahai saudaraku. Di hadis tentang hijrah Nabi menyampaikan wal muhajir man hajara manahallahu anhu. Hadis pertamanya menyebutkan al muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Muslim yang baik itu kata Nabi, muslim yang bisa menjaga lisannya, bisa menjaga tangannya untuk tidak menyakiti saudara muslim yang lainnya. Lalu ajaran Islam yang mana? Kalau mulut kita suka mengumpat, suka mencaci, suka memaki, suka sumpah serapah, ajaran Islam yang mana? Kalaupun kita mau komentar, kita mau protes, silahkan, tapi gunakan bahasamu yang bagus. Menyamakan presiden dengan Fir'aun itu Pak, itulah haula wala quwata illa billah. Bapak tahu enggak Fir'aun itu? Ibu kenal Fir'aun? Enggak, tahu ya? Kenal enggak? Tahu ya kan? Fir'aun itu Bu, kata ulama, manusia nomor 1 di dunia yang paling zalim di muka bumi. Tidak ada lagi manusia lain. Fir'aun itulah orang nomor 1 yang paling zalim di dunia ini. Kenapa? Karena satu-satunya manusia yang mengaku dirinya sebagai Tuhan. Tidak ada dosa yang paling besar kecuali mengaku dirinya sebagai Tuhan. Ana rabbukumul a'la, kata Fir'aun, saya Tuhan kalian yang paling tinggi. Tajri min tahti anhara, mengalir di bawah kaki saya sungai Nil. Jadi jangan menyamakan dengan orang, itu kurang ajar namanya. Kalau Fir'aun katanya membunuh Bani Israel, kalau presiden membunuh anak-anak ini, la haula wala quwata illa billah. Ajaran Islam yang mana? Masjid ini jadi tempat pembinaan. Salat sudah tadi, yang kedua jadi majlisul ilm, tempat menuntut ilmu, menghidupkan ilmu. Masjid. Apalagi di sini ada majlis taklim namanya fastabiqul khairat. Setiap apa pengajiannya? Ahad subuh dan tahu nggak? Ini luar biasa lagi, Ahad subuh. Bahkan ada hadis Nabi yang menyampaikan man shallal fajra fi jamaah. Kata Rasulullah, siapa yang salat subuh berjamaah, thumma qa'ada yadhkurullah, kemudian selesai salat subuh, ndak pulang ya dah, ndak balik ke rumah, qa'ada yadhkurullah, duduk di rumah Allah nih berzikir. Berzikir nih banyak maknanya. Berzikir bisa berzikir subhanallah walhamdulillah. Berzikir bisa dengan cara membaca Al-Quran, zikrullah. Berzikir bisa dengan cara hilakul zikri, majlisul ilmi. Selesai salat subuh berjamaah, tidak pulang ke rumah, duduk di masjid, berzikir mengingat Allah dengan cara zikir, dengan cara baca Quran, dengan cara majlisul ilmi, semuanya zikir karena mengingat Allah. Setelah itu apa? Hatta tatlu asyams. Dia duduk di rumah Allah, selesai salat subuh berjamaah, berzikir kepada Allah sampai terbit matahari.
Tsumma shalla raka'ataini. Kemudian kata Rasulullah, setelah terbit matahari dia salat 2 rakaat. Salat apa namanya? Salat isyraq. Apa beda salat isyraq dengan salat duha? Salat duha itu tidak ada asbab, tidak ada yang mendahuluinya. Sebagian ulama menyatakan isyraq itu ya duha, tapi isyraq ini diikat dengan syarat subuh di masjid berjamaah, selesai subuh dia tidak pulang tapi berzikir kepada Allah sampai terbit matahari, wuduknya masih ada, sholat dia 2 rakaat, itu sholat isyraq namanya. Tapi kalau dia sudah keluar masjid, datang ke masjid lagi, bukan sholat isyraq namanya, tapi sholat duha. Yang kayak begini kata Rasulullah, kalau dikerjakan itu pahalanya sama seperti orang berumroh sempurna. Jadi untuk bisa umroh tuh, untuk bisa mendapatkan pahala umroh, bukan cuma satu-satunya harus pergi berumroh, bukan. Kita pun bisa mendapatkan itu melalui majlisul ilmi ketika subuh di masjid. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka daripada itu pengurus masjid harus punya program untuk menghidupkan masjid. Dan jamaah jangan sibuk yang dibahas terus ya. Nampak pengurus tidak senang, yang dibahas sibuk pergantian pengurus. Program ini jalankan, yang kurang-kurang dibicarakan, jalan memakmurkan sama-sama. Ini kadang sudah dipilih, yang mau ikut mensukseskan tidak ada. Nah, ini yang susahnya kita. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, masjid dihidupkan bukan cuma membangun fisik, tapi membangun ruh umat untuk bisa hadir ke majlisul ilmi. Tadi sudah ada acara perlombaan sebelumnya, lomba azan ada. Lomba apa lagi? Salat jenazah, lomba azan, lomba salat jenazah, lomba wirid misalkan, lomba khutbah, lomba jadi imam. Ini imamnya di sini masya Allah ya, bacaannya merdu bagus. Sebahagian masjid malah la haula wala quwata illa billah, bacaannya entah model apa. Kadang jamaahnya pula yang senang, apalagi kalau musim-musim sholat tarawih, dipilihnya imam yang cepat-cepat. Iya enggak Bu? Dipilihnya imam yang cepat-cepat, soal bacaan benar atau tidak diperhatikan. Nah, ini musibah juga buat kita. Maka bersyukurlah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, jika ada pengajian di majelis ilmu di masjid, maka tugas kita menghidupkan itu. Rasulullah SAW salah satu kesuksesannya hijrah di kota Mekah dengan cara menghidupkan masjid, mengembalikan masjid sebagai tempat pendidikan dan membentuk spiritual umat, sehingga para sahabat ketika itu bersatu padu dan para sahabat ketika itu berkualitas. Yang kedua, waktu sudah mau habis. Yang kedua yang dibangun oleh baginda Rasulullah SAW ketika ke Madinah apa? Mempersaudarakan sosial, memperkuat hubungan sosial antar para sahabat. Nabi datang dari Mekah ke Madinah 45 orang, di Madinah disambut dengan 45 orang, di rumah Anas bin Malik mereka dipersaudarakan, namanya kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Disatukan, tidak pernah ketemu, tidak pernah kenal, tidak pernah jumpa, tapi kalau sudah sama-sama bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka kita bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwah. Dan persaudaraan atas dasar keimanan ini di atas segala-galanya, ditempatkan di tempat yang paling mulia, mengalahkan ikatan organisasi, mengalahkan ikatan politik dan seterusnya. Jangan dibolak-balik. Yang dikedepankan persahabatan yang lain, padahal yang utama adalah persahabatan karena ukhuwah Islamiyah. Saking hebatnya baginda Rasulullah, ada satu kisah yang luar biasa. Sahabat Rasul namanya Abdurrahman bin Auf, yang ketika itu ikut hijrah bersama Nabi, orang yang paling kaya di kota Mekah Bu. Uang kayonya di kota Mekah tuh
ya kan? Semua dia sudah punya, kekayaannya luar biasa. Datang perintah hijrah dari Nabi, dia tinggalkan semuanya. Istrinya diajaknya hijrah, kata istrinya, abang aja lah bang, koi bang dulu bang. Dia tidak siap meninggalkan harta yang sudah didapatkan selama di kota Mekah. Akhirnya Abdurrahman bin Auf pergi seorang diri dengan sehelai baju yang melekat di badannya. Jadi kalau ada cerita istri tidak setia kepada suami, bukan hanya di sinetron Indosiar, dari dulu memang sudah ada. Ini contohnya Abdurrahman bin Auf. Sudah kaya, sudah mapan, bininya pula tak mau ikut hijrah sama dia, karena tak mau meninggalkan dunia. Sampai di Madinah, dipersaudarakan oleh Rasulullah. Bertemulah dia dengan orang paling kaya di kota Madinah, namanya Sa'ad bin Rabi'. Kata Sa'ad bin Rabi', ya Abdurrahman bin Auf, saya tahu engkau ini orang paling kaya di kota Mekah, pergi ke Madinah jadi orang paling miskin. Saya berniat kepada engkau, wahai Abdurrahman bin Auf, saya punya harta, saya punya istri 2, punya harta lumayan banyak. Kalau kau mau, silahkan kau ambil separuh dari harta kekayaanku, kata Sa'ad. Tidak cuma itu, kalau kau mau, silahkan kau ambil, kau pilih salah satu dari istriku. Mana yang kau mau, aku ceraikan, silahkan kau nikahi. Ini persahabatan macam apa yang kayak begini? Coba bayangan sama ibu itu. Ada enggak yang macam itu sekarang? Hah? Nggak ada pak, tidak ada. Tapi begitulah persaudaraan mereka disatukan oleh Nabi. Rasulullah sampai seperti itu membentuk persaudaraan. Mau mereka berbagi, merelakan apa yang mereka punya buat sahabatnya. Kata Abdurrahman bin Auf, barakallahu laka fi malika wa ahlika. Mudah-mudahan Allah memberkahi harta dan keluargamu, wahai Sa'ad. Saya tak bisa menerimanya. Nah, disinilah letak kesetiaan Abdurrahman bin Auf. Jadi cerita suami setia itu memang dari dulu sudah ada. Ya kan? Ya. Jadi kalau ada laki-laki macam itu, beruntung dan bersyukurlah ibu. Abdurrahman bin Auf tidak mau. Dia berusaha sendiri karena memang dasarnya bisnis pengusaha hebat. Setahun dia di Madinah bisa jadi orang yang paling kaya dari orang yang paling miskin. Allahu Akbar. Bahkan Rasulullah menyebutkan, nanti di hari kiamat kita ini, kata Nabi, akan dipanggil oleh Allah, ainal mutahabbuna li jalali. Mana dulu umat Muhammad, hambaku, kata Allah, yang semasa hidupnya saling mencintai satu dengan yang lainnya karena aku, kata Allah. Al-yaum, pada hari ini tidak ada naungan kecuali naunganku, kata Allah. Adhilluhum, saya mau berikan mereka naungan karena mereka di dunia saling mencintai karenaku. Ini persaudaraan ini di atas segala-galanya. Miris kita kalau perbedaan politik hari ini membuat kita saling bermusuh-musuhan. Betul? Betul? Sedih kita kalau di dalam rumah tangga suami istri ribut bertengkar gara-gara beda pilihan. Sedih kita kalau jamaah masjid dengan imamnya tidak kompak lagi, tidak mau pengajian lagi, tidak mau sholat berjamaah lagi, karena hanya beda pilihan dan pandangan politik. Nauzubillah. Jangan sampai nanti ada jamaah, kenapa tidak sholat lagi di masjid itu? Imamnya kemarin beda, milih si anu, awak milih yang ini, dia milih yang itu. Kenapa tidak ngaji dengan ustadz lagi? Ustadz telah masuk politik. Membela si anu, repot kita jadi nih yang kayak begini. Padahal di atas kepentingan itu adalah persaudaraan karena Allah Subhanahu. Jaga persaudaraan itu, mudah-mudahan dengan itu kita semakin kuat, semakin kokoh. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga yang dibawa oleh Nabi ketika hijrah adalah membangun ekonomi umat. Ini yang paling penting. Al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minid dha'if. Mukmin yang kuat lebih baik dan dicintai Allah daripada mukmin yang lemah.
kuat secara ekonomi, kuat secara akidah, kuat secara pendidikan, kuat secara spiritual, Allah lebih suka, Allah lebih cinta ketimbang yang tidak kuat. Makanya penting bagi kita membangun ekonomi umat. Ketika Rasulullah hijrah, orang Yahudi menguasai pasar. Nabi pindah pasar kaum muslimin di dekat Masjid Nabawi, ada makam namanya Baqi. Lalu Rasulullah buka pasar baru dengan para sahabat. Apa yang Nabi lakukan? Satu, Nabi tidak mengotak-ngotakkan, tidak mematok tempat untuk para sahabat berdagang. Siapa yang bangun pagi duluan, siapa yang datang ke pasar duluan, dia boleh buka lapak di mana saja. Itu yang dilakukan Nabi. Jadi sahabat itu, siapa yang duluan dia dapat lapak di depan, mau di depan dia di depan. Jadi tidak ada pengkotak-kotaan. Yang kedua, kata Rasulullah, kenapa dakwah Nabi di Madinah ekonomi umat itu kuat, bangkit? Nabi tidak memungut pajak. Yang mau jualan silakan jualan, tidak ada pajak. Untukmu tidak ada negara mengambil keuntungan dari. Beda dengan tempat kita ini, memang jangan disamakan, ya kan? Kalau tempat kita ini semuanya dipajak, ya dah Bu. Ada pajak bangunan, pajak kendaraan, semuanya kena pajak. Bahkan makan pun kita di rumah makan ada yang namanya PPN, pajak. Kita yang makan pun nanggung pajak. La ilaha illallah. Yang ketiga, kenapa sukses ekonomi umat? Karena Rasulullah memantau langsung muamalat secara syar'iyyah. Kalau sekarang tidak, semuanya dibiarkan. Akad seperti apa dibiarkan, riba merajalela di mana-mana. Makanya malam hari ini kalau ada BMT, alhamdulillah. Ada nggak perwakilan BMT? Mana? BMT apa yang membantu tadi Ustaz? Ini Baitul Mal Al-Hidayah. Baitul Mal. Ada perwakilan. Mana Baitul Mal Al-Hidayah? Bapak. Ini perlu dibantu. Perlu dibantu. Jangan dibiarkan. Saya kemarin roadshow Pak dengan Baitul Mal BMT Pak, ya Bapak? Bukan, Baitul Mal saja. Kalau Baitul Mal penghimpun dana umat, dikembalikan kepada umat. Saya roadshow dengan BMT Baitul Mal wa Tamwil di daerah Indragiri Hulu, menyampaikan dakwah ekonomi umat supaya umat ini jangan bingung. Sekarang orang ingin serba cepat, praktis, tapi tidak memperhatikan akad syariah. Apa saja dilakukan. Itu yang terjadi di tengah masyarakat kita. Pinjol merajalela di mana-mana. Cobalah. Karena memang mudah, akadnya tidak jelas. Ibu cukup foto KTP langsung, langsung cair. Setelah itu mati kita dibuatnya. Tidak bayar, diteror, bunga datang. Terus ini yang merusak ekonomi. Belum lagi judi merajalela di mana-mana. Yang judi bukan cuma anak muda, orang tua sampai emak-emak pun ikut. Negara paling besar yang bermain judi online ini salah satunya kita, Indonesia. Makanya hati-hati Bu, kalau udah lihat bapak terlalu lama main handphone, tolong dicek. Tapi kalau yang di sini insya Allah enggak lah. Ini kan wajah orang-orang soleh semuanya nih. Amin. Ibu-ibu juga sama Pak. Kalau sudah mulai nampak ibu itu lama megang handphone, tolong dicek, dipantau. Jangan-jangan dia sedang masukkan barang ke keranjang kuning. Nanti yang repot kita juga. Memang yang mata keranjang ini sekarang bukan cuma laki-laki, perempuan pun sudah mata keranjang, tapi keranjang kuning. Tiap hari dia check out. Datang barang ke rumah COD, yang suruh bayar suaminya. Repot kita, ya Pak ya. Saking seringnya tukang paket itu datang ke rumah, sudah macam saudara.
Sampai suaminya bilang, ngopilah dulu di rumah kita di Bangka, ya kan. Setiap hari dia datang. Yang dibeli tidak jelas, akadnya tidak jelas. Nah, ini bahaya. Yang dibeli barang A, yang datang barang yang lain tidak sesuai dengan kriteria. Kira-kira sah enggak akad itu? Maka ini perlu diperhatikan. Membangun ekonomi umat supaya umat Islam kuat. Kalau dia kuat maka sejahtera. Kalau sejahtera insya Allah aman lahir batin dunia akhirat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan tausiah malam hari ini diberikan keberkahan kepada kita insya Allah. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan ya sedikit banyaknya dari apa yang sudah disampaikan dan bermanfaat dalam kehidupan kita sehari-hari. 3 yang dilakukan Nabi membangun spiritual dengan membangun masjid, kemudian membangun sosial, menguatkan teman sosial sahabat dengan cara mempersaudarakan. Yang ketiga membangun ekonomi umat sehingga kaum muslimin kuat ketika itu. Mudah-mudahan yang disampaikan ini ada manfaat. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesalahan, kekhilafan dan kekurangan. Mudah-mudahan kita ketemu di lain waktu dan kesempatan. Alafu minkum. Kita tutup dengan doa. Ya, mudah-mudahan niat hajat baik kita semua dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi azwajihi ajma'in li kafatil anbiya'i wal mursalin. Syai'un lillahi lahu wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم بحق الفاتحة وبسر الفاتحة وبكرامة الفاتحة وبمعجزة الفاتحة يا كاشف الغم ويا فريج الهم يا من لعباده يغفر ويرحم يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا محول الأحوال حول حالنا إلى أحسن الحال اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولمن أحب إلينا ولأجدادنا ولجداتنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ارزقنا رزقا حلالا طيبا واسعا مباركا يا رب العالمين اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما اللهم اجعلنا وأهلنا وأولادنا وتلاميذنا من أهل العلم وأهل الخير ولا تجعلنا وإياهم من أهل السوء وأهل الضير ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.